Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hari ini adalah hari pemberian Tuhan bagi saudara dan saya. Mari kita siap menjalani hari ini dalam pimpinan Tuhan melalui firman-Nya. Firman Tuhan pada kesempatan ini saudara saya pilih dari dua bacaan. Bacaan yang pertama dari Mazmur 119 ayat 105. Dan bacaan yang kedua dari Injil Lukas pasal 5 ayat yang kelima. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya ajak kita, mari kita meminta pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang kami percaya di dalam Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia. Kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada pagi hari ini, dan kami boleh menyatakan syukur karena Tuhan berkenan kami hidup pada hari ini. Kami boleh memperoleh napas kehidupan, dan tentunya kami yang menjalani hidup ini di dalam pimpinan-Mu. Roh Kudus menolong kami, karena kami semua sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Biarlah kami dapat mengerti akan firman-Mu dan kami dapat melakukannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur 119 ayat 105 dan Lukas pasal 5 ayat yang kelima. Dengan penuh kasih saya ajak kita membacanya secara bersama-sama. Tentunya saya membaca dari sini dan kekasih Tuhan sekalian membaca di tempat masing-masing. Saya ulangi lagi, Mazmur 119 ayat 105 dan Lukas pasal 5 ayat yang kelima. Mari kita membacanya dan kita mulai dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi saudara, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Lukas pasal 5 ayat yang kelima. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Kita disebut berbahagia apabila tidak hanya mendengar, tapi juga merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika di hadapan kita ada dua benda, buku dan remote TV, mana yang akan kita pilih? Ya, kalau di hadapan kita ada dua benda, buku dan remote TV, mana yang kita pilih? Buku untuk dibaca atau remote untuk memindahkan saluran TV sesuai dengan kemauan kita? Jujur, yang hobinya membaca pasti ia akan memilih buku. Tetapi mereka yang hobinya menonton atau juga yang tidak hobi sekalipun, pasti banyak yang memilih menonton. Apalagi menonton drama
ya di RCTI, Ikatan Cinta. Khususnya ibu-ibu, pasti mereka memilih menonton Ikatan Cinta. Saudara, budaya dengar dan budaya lihat atau menonton di Indonesia masih lebih populer dibandingkan dengan budaya membaca. Sekarang ini orang lebih tertarik pada gambar berwarna dan yang bergerak. Padahal saudara, kita semua tahu bahwa buku adalah jendela dunia. Ya, buku adalah jendela dunia. Dengan bacaan yang bermutu, wawasan kita terbuka, imajinasi kita diasah. Apalagi saudara, buku yang satu ini, yang berisi kabar keselamatan, berisi tentang tuntunan, penghiburan, dan juga pengalaman iman para pengikut Tuhan. Dan buku yang dimaksudkan yaitu Alkitab. Alkitab buku dari segala buku atau kitab dari segala kitab. Bagaimana Alkitab bisa berada di rumah kita? Atau bagaimana Alkitab bisa berada di tangan kita, saudara? Itu bukan perkara yang mudah. Kalau Alkitab bisa ada di rumah kita, Alkitab juga bisa kita pegang dan kita membacanya, itu bukan perkara yang mudah. Alkitab sampai ada di rumah kita dan ada di tangan kita, itu dibutuhkan waktu, keahlian, dan juga dana. Karena itu saudara yang kekasih, jangan pernah kita menyia-nyiakan Alkitab yang di dalamnya Tuhan banyak berkata-kata. Jangan pernah kita menyia-nyiakan Alkitab yang di dalamnya Tuhan berfirman. Dalam Alkitab Tuhan berkata-kata, saudara dan saya mendengarkan. Di dalam Alkitab Tuhan berkata-kata, saudara dan saya melakukan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengalaman para murid Yesus membuktikan kepada kita bahwa ketika mereka mendengar perkataan Yesus, mereka mengalami mujizat. Mari kita perhatikan akan hal ini, bahwa pengalaman para murid Yesus ketika mereka mengikuti Yesus, saat mereka mendengar perkataan-perkataan Yesus, mujizat pasti akan terjadi. Demikian pula dapat terjadi dalam kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan pada masa kini. Bahwa ketika kita mendengar perkataan Tuhan di dalam firman-Nya, bukan tidak mungkin saudara, kita dapat mengalami mujizat. Sebab mujizat Tuhan masih tetap ada sampai dengan saat ini. Kalau saudara dan saya, kita tekun di dalam mendengar perkataan Yesus, percayalah, pasti kita akan mengalami mujizat. Karena mujizat Tuhan masih tetap ada hingga saat ini. Dalam Alkitab saudara diceritakan kepada kita, khususnya dalam Injil Lukas 5, bahwa ketika sudah semalam suntuk, para murid mencari ikan. Dengan segenap pengetahuan dan keahlian mereka sudah kerahkan, tetapi jala mereka masih tetap kosong. Yesus meminta mereka mendayung ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jala di sana. Saudara, menurut pikiran dan pengalaman, bahwa dengan alat yang sederhana tidaklah mudah mendapatkan ikan di tempat yang dalam. Akan tetapi karena keyakinan akan perkataan Yesus, membuat para murid membuang keraguan mereka
dan dengan penuh keyakinan kita mendengar apa kata Simon. Karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Perhatikan pada ayat yang kelima. Karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan ternyata saudara, jala mereka pun tidak sanggup memuat ikan yang mereka peroleh. Dengan bergotong royong, mereka memindahkan ikan-ikan itu ke dalam 2 perahu lainnya. Saudara yang terkasih, ini sesuatu hal yang luar biasa. Mendengar perkataan Tuhan membuat para murid mengalami mujizat. Karena mendengar perkataan Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mendengar perkataan Tuhan gagal berubah menjadi keberhasilan. Para murid tidak pulang dengan tangan kosong, saudara. Karena mendengar perkataan Tuhan tidaklah sia-sia mereka melewati malam yang gelap. Sampai menjelang pagi terang membuat mereka bersukacita. Karena itu benar apa yang dikatakan oleh pemazmur 119 ayat 105 tadi. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pernyataan ini, saudara, pasti lahir dari pengalaman hidup pemazmur yang membuktikan kepada kita bahwa firman Tuhan melebihi pengetahuan manapun. Firman Tuhan melebihi pengetahuan manapun. Firman Tuhan menerangi lebih dari semua kebajikan. Asalkan kita tetap berpegang teguh pada firman itu. Ketika kita membaca, mendengar, dan kemudian melakukan, maka teranglah jalan yang kita lalui. Saudara yang terkasih, dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak terlepas dari jalan yang gelap yang bisa membuat kita tersesat. Tetapi ketika kita meluangkan waktu membaca, merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan akan menerangi jalan hidup kita. Dengan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, pikiran kita selalu dicerahkan, jiwa kita disegarkan, sehingga sejauh-jauhnya kita melangkah, kita pasti akan selalu dituntun. Saya ulangi lagi akan hal ini. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan akan membuat pikiran kita selalu dicerahkan, jiwa kita disegarkan, sehingga sejauh-jauhnya kita melangkah, saudara, kita pasti akan selalu dituntun. Sekarang, saudara, apakah kita sudah mempunyai waktu khusus untuk membaca firman Tuhan? Apakah sekarang saudara dan saya, kita sudah punya waktu khusus untuk membaca firman Tuhan? Bagi kita yang sudah punya waktu khusus, peliharalah waktu itu, rawatlah waktu itu, tetaplah melakukan itu dengan penuh kesetiaan. Tapi jika di antara kita ada yang belum punya waktu khusus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bisa memulainya sekarang. Saudara, jangan tunggu, jangan berlambat-lambat,
sekaranglah waktunya. Bukan sekadar kita membaca, melainkan kita mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Maka percayalah, saudara dan saya akan mengalami mujizat dalam kehidupan kita. Lakukanlah itu. Firman Tuhan, pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga, kembali kami datang dan mengucap syukur karena kami sudah diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami sungguh-sungguh dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kami jujur untuk mengakui bahwa kami tidak bisa menjalani kehidupan ini tanpa dituntun oleh firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami percaya firman-Mu akan menerangi langkah kehidupan kami sepanjang hari ini. Firman Tuhan akan mencerahkan pikiran kami dan menyegarkan jiwa kami di dalam kami berkarya sepanjang hari ini. Kami ingat saudara-saudara kami yang mungkin hari ini berbahagia. Kiranya Tuhan memberkati kebahagiaan mereka. Mereka yang masih bergumul dengan kesakitan, firman Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Mereka yang berduka cita, firman Tuhan senantiasa menopang akan mereka. Seluruh pergumulan kami sepanjang hari ini, baik pergumulan secara pribadi maupun keluarga, kami taruhkan semuanya itu di dalam kuasa-Mu. Mengampuni kami, menyucikan kami, sambut dan terimalah hidup kami di dalam dan melalui anak Yesus Kristus. Kami mempersembahkan doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah segenap hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, di dalam dan melalui tuntunan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudaraku sekalian dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam tugas dan pekerjaanmu, sekarang dan selama-lamanya. Amin.